Salam damai sejahtera, puji syukur kepada Tuhan kita yang kembali mempertemukan kita, mempersatukan kita dalam ibadah online kita pada hari ini. Semua karena anugerah yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Amin. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang membicarakan tentang bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah mengalahkan kekhawatiran. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, suatu ayat yang sangat indah. Ada sebuah cerita di sebuah taman kota yang luas di pusat kota. Ada seorang lelaki yang sedang sibuk sepertinya menabur-naburkan garam ke sekelilingnya. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Si pria itu menjawab, "Aku sedang menghalau seekor harimau." Lalu yang bertanya bingung. Dia melihat ke sekeliling taman kota itu di pusat kota yang sedemikian bersih. Lalu dia bertanya kepada si pria itu, "Mana ada harimau di sini?" Dan si pria itu menjawab, "Akhirnya aku berhasil mengusir harimau tersebut." Itulah cara kerja dari kekhawatiran. Kekhawatiran menguras tenaga kita, menguras energi kita, menguras waktu kita, pikiran kita untuk sebuah masalah yang sebetulnya tidak pernah terjadi, tidak pernah ada. Memang dalam kehidupan ini tidak bisa dipungkiri, semua orang pasti punya masalah. Semua orang pasti pernah mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tapi ketika ada rasa khawatir dalam masalah tersebut, secara tidak sadar, sebetulnya kita sedang menciptakan masalah baru, sedang memasukkan masalah baru ke dalam masalah yang sedang kita hadapi. Sudah bisa mengerti sampai di sini? Begitulah cara kerja kekhawatiran. Coba kalau kita ingat-ingat lagi, ketika kita ada dalam masalah, lalu kemudian kita mulai khawatir, timbul banyak pemikiran-pemikiran buruk yang masuk dalam pikiran kita. Wah, gimana ya kalau begini ya? Gimana ya kalau begitu ya? Apa jadinya? Aduh, besok gimana ya? Saya harus menghadapi ini. Atau besok gimana lagi saya harus? Aduh, kiranya saya pasti kali ini kalah deh. Saya kali ini, aduh, kayaknya bisa mati deh. Tapi coba kita ingat-ingat, kita renungkan, seberapa banyak dari yang kita khawatirkan yang menjadi sebuah kenyataan. Sebuah riset, sebuah hasil penelitian mengatakan bahwa 90% dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Yang terjadi malah ketika kita khawatir, maka kita akan stres. Daya ingat kita, daya pikiran kita, daya tahan tubuh kita, semuanya akan menurun ketika kekhawatiran begitu menguasai kehidupan seseorang. Karena itu Paulus dalam ayat yang tadi kita baca, tulisan Paulus memberikan sebuah nasihat. Jika saudara lihat judul perikopnya dari Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7-nya di atasnya, itu dikatakan nasihat-nasihat yang terakhir adalah sebuah nasihat dari Paulus. Dan nasihat ini bukan sekedar nasihat atau sebuah pepesan rumusan kosong saja, sebuah teori saja. Kita sama-sama ketahui, nasihat ini diberikan oleh Paulus ketika dia juga
sudah mengalaminya dan sedang mengalaminya. Kitab daripada suratan Filipi ini ditulis ketika Paulus ada dalam penjara. Penjara adalah sebuah tempat di mana kekhawatiran bisa begitu mudah menguasai seseorang. Karena saya sering pengalaman pelayanan ke penjara-penjara, saya bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang sedang dalam penjara. Bagaimana mereka dicekam oleh rasa takut, dicekam oleh rasa khawatir, banyak hal. Padahal jika dibandingkan penjara zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah sangat tentu berbeda, jauh lebih baik pada saat-saat ini. Jadi ketika Paulus menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir, padahal dia sedang ada dalam penjara, itu membuktikan bahwa Paulus sudah bisa lepas dari yang namanya kekhawatiran. Jadi Paulus dalam pengilhaman oleh Roh Kudus menuliskan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Dan perhatikan kata selanjutnya, tetapi. Kata tetapi di sini artinya seharusnya kita nggak boleh khawatir nih. Kita jangan khawatir. Seharusnya, tetapi perhatikan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mudah nggak kira-kira? Yang pertama, dilarang khawatir. Kata jangan, nggak boleh khawatir. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, lalu tetapi seharusnya apa? Berdoa. Menyatakan keinginan. Sebetulnya terjemahan aslinya lebih cocok permohonan, bukan keinginan. Kita harus berdoa menyatakan permohonan kita dalam ucapan syukur. Nggak boleh khawatir, malah harus berdoa, harus memohon. Udah gitu harus mengucap syukur. Bicara mengucap syukur, jika keadaannya sedang baik, jika keadaannya sedang kita dalam kenyamanan, kita dalam berkat Tuhan, di mana masalah-masalah sepertinya tidak begitu hebat dalam kehidupan kita, ya, kita diberi kesehatan, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, keadaan sekitar kita baik, sangat mudah mengucap syukur, sangat mudah kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi jika kita sedang ada dalam masalah yang sedemikian berat, sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam situasi kondisi yang sangat mencekam, sangat membuat kita takut, seperti maut mengintai, seperti yang sedang kita alami pada hari-hari ini, di mana situasi kondisi yang sedemikian hebat diakibatkan oleh pandemi ini. Memang saat ini pemerintah sudah sedikit melonggarkan kita, sudah mulai menerapkan protokol-protokol baru, sudah menerapkan kehidupan penormalan yang baru yang disebut dengan new normal. Segala sesuatunya ditata ulang lagi supaya kehidupan ini masih bisa tetap berjalan, tapi dengan cara-cara yang baru. Tapi ini pun tetap membuat kita tidak lepas dari kekhawatiran. Malah ada banyak berita yang mengatakan bahwa jika dalam masa new normal ini kita tidak hati-hati, kita salah melangkah, maka akan terjadi gelombang kedua yang lebih dahsyat dari yang pertama. Bayangkan, yang pertama saja sudah sedemikian berat. Situasi keadaannya memang membuat kita khawatir, tapi firman Tuhan sekali lagi mengatakan kepada kita, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Bagaimana Pak caranya, Pak? Apakah bisa kita mengucap syukur, menghilangkan kekhawatiran dalam keadaan yang seperti ini? Firman Tuhan tidak pernah salah. Dia memberikan sebuah jalan keluar
sebuah solusi, sebuah resep bagaimana kita bisa menghilangkan kekhawatiran walaupun dalam situasi yang seperti ini. Contohnya, Paulus jelas sudah mengalami, makanya dia menuliskan sebuah nasihat kepada kita. Dan jika kita lihat nasihat dari Paulus itu, dimulainya di ayat yang keempat sebetulnya. Pembukaan dari nasihat itu, ayat 1, 2, 3 itu dia menyapa kepada teman-teman. Tapi begitu ayat yang keempat, itulah kunci bagaimana kita bisa berhasil melakukan di ayat-ayat yang selanjutnya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang keempat dalam Filipi pasal yang keempat ini? Yaitu dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Paulus mengawali nasihat-nasihatnya dengan sebuah perintah. Ini adalah sebuah kata perintah, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam segala hal, bersukacitalah. Baru kemudian di ayat yang ke-6 dia mengatakan janganlah kamu khawatir. Jadi untuk bagaimana kita bisa menghilangkan kekhawatiran kita, bagaimana kita bisa berdoa walaupun dalam keadaan yang mencekam, kita bisa memohonkan sesuatu kepada Tuhan dalam keadaan yang mencekam. Jawabannya adalah ketika ada sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Ketika ada sukacita dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa akhirnya mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita. Tapi di sini masalah yang timbul adalah sukacita itu harus ada alasannya. Betul? Mengapa orang bersukacita? Pasti ada alasannya. Tidak mungkin orang bersukacita. Kenapa kamu bersukacita? Ya nggak tahu, nggak mungkin. Ada seseorang bersukacita ketika ditanya, oh saya baru berhasil memenangkan sebuah proyek besar. Ada yang bersukacita ketika ditanyakan, kenapa Anda bersukacita? Oh karena saya mendapat lotre sebuah mobil misalnya. Atau ada seorang pria yang ditanya, kenapa kamu bersukacita? Oh saya baru berhasil nembak seorang cewek yang sudah saya pendekatan lama, sejak lama. Jadi ketika kita ada dalam suasana yang sedemikian mengkhawatirkan, tapi kita bersukacita, kita sudah tahu rasanya, harus bersukacita. Apa alasan kita bersukacita? Inilah permasalahan yang timbul. Seringkali orang Kristen pada titik ini cukup kebingungan. Orang sudah tahu bahwa dengan bersukacita, dengan hati yang gembira adalah obat. Tapi bagaimana alasannya kita bisa bergembira, kita bisa bersukacita? Tapi firman Tuhan menjawab dengan sangat indah. Mari kita lihat dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 dan 18 saya akan bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Saudara bisa lihat sebuah keadaan yang sedemikian dahsyat, sedemikian beratnya yang dialami, yaitu pohon gak berbunga, anggur gak berbuah, ini hasil tanam yang gagal, hasil panen yang gagal, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba hilang lenyap semuanya, lembu dalam sapi juga gak ada semuanya. Sebuah keadaan yang rusak, sebuah keadaan yang tidak memungkinkan ada sukacita. Tapi di sini dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Yang artinya inilah alasannya yang menyelamatkan aku.
Jadi bagaimana Paulus bisa bersuka cita ketika dalam penjara, bagaimana kita bisa bersuka cita dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini adalah ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah percaya, mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Itulah alasan. Tidak ada hal lain. Itulah alasan yang paling kuat untuk kita bersuka cita. Karena hidup kita yang sekarang di dalam dunia yang fana ini adalah hidup yang sementara. Sementara nanti kita masuk dalam kehidupan yang kekal, kita sudah punya keselamatan yang Tuhan sendiri janjikan, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apalagi yang kurang? Memang pergumulan itu ada, memang kesulitan itu ada, memang masalah itu ada, ketakutan itu ada. Tapi di atas segalanya, jika saudara dan saya sampai hari ini masih pegang, masih percaya, masih beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka bersukacitalah. Ketika hati kita sudah penuh sukacita, doa kita akan berbeda. Permohonan kita akan berbeda, yang dinaikkan kepada Tuhan. Jika seseorang masih dirundung oleh kesedihan, oleh kekecewaan, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, disuruh berdoa kepada Tuhan, maka mungkin dia benar mengeluarkan air mata. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan, tapi tidak ada ucapan syukur dalamnya. Yang dia hanya katakan hanya curhat kepada Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau, ketika ada sukacita, dan secara otomatis pasti terjadi ketika seseorang menyadari dalam dirinya ada sukacita yang besar, karena sebagai orang-orang diselamatkan, maka walaupun dalam keadaan yang mencekam yang sudah saya sebutkan seperti di atas, begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan, tapi doanya bukan doa yang sekedar curhat kepada Tuhan. Ada air mata yang mengalir, betul, tapi bukan sebagai tanda kesedihan, keputusasaan, tapi tanda sebagai penyerahan diri kepada Tuhan. Bahwa secara manusia sudah gak sanggup, tapi tetap ada sukacita. Karena sampai detik ini masih dipercaya oleh Tuhan, masih dikaruniakan oleh Tuhan sebuah iman untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Akan menjadi sebuah doa, akan menjadi sebuah permohonan yang sangat berbeda. Dan apa akibat daripada doa dan permohonan yang di dalamnya disertai dengan ucapan syukur? Maka kita akan mendapatkan sebuah jawaban doa daripada Tuhan, yaitu di ayat yang ke-7-nya dalam Filipi 4 yang berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya sebuah keadaan yang secara akal manusia mustahil, sulit untuk dihadapi, tapi ternyata Tuhan bisa berikan damai sejahtera dalam menjalaninya. Dan bukan hanya itu saja, ya, dikatakan di sini lagi akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biasanya orang yang sedang ada dalam masalah pergumulan yang melampaui akalnya, melampaui kekuatannya, akan stres, akan dirundung dengan rasa yang ketakutan, rasa khawatir yang luar biasa, yang akan mengganggu hati dan pikirannya, bisa mengakibatkan berbagai penyakit pada akhirnya. Tapi di sini ada janji Tuhan bagi orang yang berdoa dan memohon dalam ucapan syukur, yaitu bahwa hati pikiranmu tetap dalam Kristus Yesus, akan dipelihara. Jadi mari jemaat Tuhan, mari kita belajar mengalahkan kekhawatiran itu. Sekarang kita sudah tahu caranya, bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran, yaitu kita harus berdoa memohon kepada Tuhan dalam ucapan syukur. Ucapan syukur sendiri berasal dari jiwa yang bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita berdoa, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan segala masalah, segala persoalan yang kita hadapi, pasti kita akan menang bersama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan.
lagu ini sebagai iman kita, bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan, sebab hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersuka cita pada hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami bisa mengalahkan kekhawatiran. Sebab kami tahu sekarang Tuhan, kami bersuka cita, kami berucapan syukur. Sebab sampai saat hari ini pun iman kami tetap teguh Tuhan, mengakui Kau sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Itu yang membuat jiwa kami bersorak-sorai bersuka cita. Tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada pergumulan yang terlalu besar, tidak ada kesulitan yang terlalu hebat yang bisa menggoyahkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kau yang menopang kami, Kau yang menjaga memelihara hati pikiran kami, bahkan memberikan kami damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau katakan, kami sudah menang atas kekhawatiran. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan jemaat-jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Bila di hari-hari di depan, dalam segala aktivitas kami selalu ada dalam pimpinan, perlindungan tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami selalu ada dalam berkat-Mu senantiasa ya Tuhan. Sehingga saat kami berusaha, saat kami bekerja, saat kami bersekolah, apapun menjadi aktivitas kami percaya Tuhan, semua mendatangkan damai sejahtera, semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang memberikan kami damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini, Kau segera pulihkan keadaan ini semua ya Tuhan. Sehingga kami dapat kembali beraktivitas secara normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau pimpin semua jemaat dalam menghadapi masa-masa new normal ini ya Tuhan. Sehingga kami percaya akan tiba kembali waktunya untuk kami bersekutu bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara angkat tangan dan katakan amin untuk setiap berkat yang saudara terima. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Anugerah Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara semua sekalian saat ini, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.